Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Pratama Putra dengan NIM 24210053. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan menganalisis fenomena kebahasaan dalam tataran linguistik, yaitu fonologi. Fenomena kebahasaan pertama yaitu fonologi termasuk dalam tataran linguistik paling kecil. Abdul 2013 mengemukakan bahwa secara umum fonologi didefinisikan menjadi bagian dari kajian linguistik yang mengamati, menelaah, membicarakan, maupun menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Selanjutnya, fonologi memiliki tugas untuk mempelajari fungsi-fungsi dengan cara membedakan atau mengidentifikasikan kata tertentu. Dian Sapitri 2019. Fonologi juga menguasai sistem pengucapan bunyi bahasa. Apabila dalam melafalkan bunyi terjadi kesalahan, maka makna yang dihasilkan akan berbeda. Kesalahan berbahasa pada bidang fonologi adalah kesalahan yang terjadi karena alat ucap manusia melafalkan bunyi bahasa yang salah dan terjadilah perbedaan pemahaman definisi dari penggunaan bahasa lisan maupun tulisan. Gufron 2013. Temuan data dikategorikan menjadi 3 hal, yaitu penghilangan fonem, penambahan fonem, perubahan fonem. Berikut hasil temuan data. Ada yang pertama, yaitu penghilangan fonem. Misalnya, kata memang menjadi emang, terjadi penghilangan fonem M. Yang kedua, ada penambahan fonem. Misalnya, kata ingin menjadi pingin, terjadi penambahan fonem P. Yang ketiga ada perubahan fonem. Misalnya, kata izin menjadi izin, terjadi perubahan fonem Z menjadi J. Fenomena kebahasaan kedua yaitu pada penelitian menganalisis interferensi fonologi yang terjadi dalam video TikTok Alwi Fahri, seorang konten kreator terkenal. Fenomena interferensi bahasa terjadi akibat kontak antara dua bahasa atau lebih yang dapat memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi dan menggambarkan bentuk interferensi fonologi yang terjadi dalam video tersebut. Penelitian pada video TikTok akun Alwi Fahri. Interferensi fonologi terjadi pelafalan atau pengucapan kata dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa lain. Misalnya dalam fenomena bahasa alay. Penggunaan itu seharusnya itu yang terjadi karena penambahan fonem H. Habis seharusnya habis yang mengalami pengurangan fonem H. Yang kemudian mau seharusnya mau yang melibatkan perubahan fonem A dan U menjadi O. Beberapa hal lain yang terdeteksi mengalami interferensi fonologi juga mencakup nih seharusnya ini, kemudian gosok seharusnya gosok, dan pakai seharusnya pakai. Penyimpangan ini sering dipengaruhi oleh ragam bahasa alay yang digunakan oleh konten kreator untuk menciptakan kesan lucu atau unik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah sering dianggap sebagai kesalahan, fenomena tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial di media digital. Fenomena kebahasaan ketiga ada dalam pengaruh bahasa pada remaja dalam kajian fonologi. Berikut adalah hasil kuesioner di atas dapat dilihat. Yang pertama, pada zaman sekarang apakah bahasa Indonesia banyak mengalami perubahan? Dari 22 respon, 100% memilih iya. Yang kedua, faktor utama perubahan penggunaan bahasa ada pada remaja. Dari 22 respon, 100% mengatakan iya. Kemudian, jika memang benar, kisaran umur berapa? Dari 22 respon, 81% mengatakan 13 tahun sampai 19 tahun. Yang kelima, apakah remaja lebih mengenal istilah dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Dari 22 respon, 81% memilih iya dan 18% memilih tidak. Kemudian, menurut Anda seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia dalam bertutur kata?
Dari 22 respon, 59% memilih iya, 40% memilih tidak. Jika iya, apakah Anda sering berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gaul? Dari 17 respon, 64% memilih sering dan 35% memilih jarang. Dari hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa bahasanya Indonesia banyak mengalami perubahan kosakata seiring perkembangan zaman teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa dalam kehidupan masyarakat khususnya di kalangan remaja. Bahasa gaul tercipta karena mereka ingin tetap eksis dalam bergaul dengan teman sepermainannya agar terkesan akrab, menjaga kesantaian dalam komunikasi, dan menghilangkan kecanggungan yang disebabkan penggunaan bahasa gaul. Tentu saja, penggunaan bahasa gaul tidak selalu berdampak positif, namun ada beberapa dampak negatifnya juga yang menyertai penggunaan bahasa tersebut. Salah satunya dianggap sebagai ancaman yang serius terhadap tata bahasa Indonesia, sebab dalam dunia ketatabahasaan dikenal dengan bahasa baku dan tidak baku dan dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi penggunaan bahasa gaul ini sebetulnya tidak benar, tetapi banyak sekali yang menggunakannya hanya karena terkesan agar akrab atau menjaga kesantaian dalam komunikasi dan menghilangkan kecanggungan. Dari 17 respon, alasan 52,9% yang memilih perlu dipertahankan bahasa gaul karena yang pertama, bahasa gaul dapat membuat seseorang menjadi lebih akrab. Kemudian yang kedua, agar lebih nyaman untuk berinteraksi, terutama teman sebaya. Yang ketiga atau yang terakhir, karena dengan adanya bahasa gaul, remaja akan semakin bersemangat berkomunikasi dengan sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.